pun senang dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Salam jumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Hari ini kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79. Esok hari kita semua bersuka cita. Hari ini pun tentunya kita sudah bersuka cita. Nah, sukacita itu adalah salah satu wujud kehidupan yang dipenuhi dengan kegembiraan atau hati yang punya tidak dendam, tidak marah. Oleh karena itu kita juga akan belajar bagaimana hidup baru di dalam Kristus mengajarkan pada kita untuk tetap menjalankan kehidupan dengan penuh sukacita. Bacaan firman Tuhan dari surat Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kami tetap bersukacita, bersyukur, menjalani kehidupan dalam pembaharuan karya Kristus sebagai wujud kemerdekaan iman kami. Yaitu kami berani hidup dalam pembaharuan. Tidak menutupi pembaharuan yang sudah Engkau berikan, berani membuang segala dosa dan kejahatan, dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkarya melalui firman yang akan dibaca dan diberitakan. Berkaryalah ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, salah satu wujud kemerdekaan iman adalah berani hidup baru. Mengapa demikian? Karena kalau kita tidak berani menunjukkan hidup baru kita masih terkungkung dalam kuasa dosa, dalam ketakutan pada sesama, dalam kebimbangan, itu artinya belum ada kemerdekaan Kristus yang berkuasa atas diri kita. Nah, salah satu wujudnya melalui hidup baru yaitu berani membuang semua dosa. Membuang semua ketakutan, membuang semua kebimbangan, keraguan, membuang semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, hal yang kotor, yang jahat, yang membuat kita jatuh kembali dalam kuasa dosa itu harus berani kita buang. Kita menjalani hidup dalam karya pembaharuan Kristus. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian tentang Kristus, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi hidup baru itu dasarnya adalah pengetahuan yang benar tentang Allah. Oleh karena itu kita perlu mendekatkan diri terus-menerus. Ada kemerdekaan dalam diri kita, berani punya waktu untuk mendekatkan diri pada Kristus supaya kita semakin paham tentang pengetahuan yang benar. Dengan pengetahuan yang benar tentang Yesus ini, kemudian kita akan belajar menyatakan hidup, memilih yang baik, menghasilkan buah yang baik. Memilih yang baik, menghasilkan buah yang baik. Karena ada pengetahuan dan pengertian yang benar tentang Kristus. Akhir-akhir ini ada banyak pengajaran tentang Yesus yang mulai bermunculan lagi. Tapi waspada. Kita harus punya pengetahuan dan pengertian yang berhikmat sungguh-sungguh di dalam Yesus. Ada seorang yang mengatakan begini, aku tetap percaya kepada Tuhan, lalu tapi bukan Allah Tritunggal. Lah saya bingung. Lalu Tuhan yang mana? Ya Tuhan Yesus saja udah. Ya, kalau Allah Tritunggal saya sudah meragukan. Nah, ini adalah orang yang tidak punya kemerdekaan untuk berani menjalani kehidupan baru. Karena pengetahuan dan pengertian tentang Allah Tritunggal saja dia tidak bisa terima, tidak mau mengerti, tidak bisa dijadikan dasar imannya. Bagaimana dia bisa hidup dengan baik, lalu memilih yang baik dan benar, kemudian menghasilkan buah-buah kehidupan yang memuliakan Tuhan.
kalau Tuhannya saja tidak dipahami dengan baik dan benar. Ada juga yang mengatakan begini, kalau kita datang pada Tuhan itu ya kita bersukacita, nanti kita akan dibalas oleh Tuhan dengan berkat-berkat. Apakah kita itu hitung-hitungan atau jualan dengan Tuhan? Kalau kita beri persembahan sekian, nanti Tuhan akan balas sekian. Tuhan Yesus mengajarkan, persembahkan seluruh hidupmu, maka Dia akan memelihara engkau. Jadi kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, itu adalah salah satu pengertian, salah satu pengetahuan tentang hidup baru, hidup benar, kemerdekaan di dalam Kristus. Ada lagi macam-macam pengajaran. Nah, kita diminta untuk tetap mempunyai pengetahuan dan pengertian yang berhikmat dalam Kristus. Oleh karenanya, kita juga harus berani menentukan sikap yang baik, sikap yang benar, supaya buah-buah kehidupan kita baik dan benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang yang awalnya tidak mengerti tentang firman Tuhan, tentang kasih Tuhan, tetapi dia menghendaki bagaimana caranya menjatuhkan kehidupan kekristenan. Lalu dia membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Rajin sekali dia baca sambil tujuannya mencari kelemahan dalam firman Tuhan ini. Wah, catatannya banyak. Catatannya sudah numpuk semua. Lalu dia katakan, saatnya sudah tiba, aku akan membongkar semua kebohongan Kristus. Gitu tekadnya ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika malam itu dia tertidur, dia bermimpi bahwa semua catatan yang sudah dia catat itu adalah dirinya yang penuh kebohongan, penuh kejahatan, penuh dengan dosa. Dia kaget, bangun, keringatnya bercucuran. Lalu dia berkata, apa yang terjadi denganku? Semua yang kucatat tentang kejelekan Kristus kok adanya pada aku semua. Lalu dia berpikir dalam ketakutannya, berarti ketika aku membongkar kekristenan, aku membongkar diriku yang penuh kejahatan. Lalu kalau aku bongkar, aku jadi apa? Nah, saat itulah dia dalam kebimbangannya akhirnya bertanya, Yesus, apakah engkau mau menolong kebimbangan, ketakutan, kebingunganku saat ini? Aku mau membongkar engkau, tetapi engkau membalikan padaku, lalu apa yang harus aku lakukan? Saat itulah Yesus juga memberinya hikmat, memberinya pengetahuan yang baik dan benar. Lalu dia malam itu juga kembali membaca firman Tuhan, tapi bukan dengan niat untuk menghancurkan kekristenan. Dia mulai membaca dengan baik dan benar dan melihat semua diterangi dengan kuasa Roh Kudus. Berbaliklah dia. Berbaliklah dia. Dan dia mengatakan, sesungguhnya Yesus itu hidup. Niatku yang jahat bisa digagalkan. Dan itu hanya Allah yang hidup yang tahu. Karena aku tidak pernah bicara dengan siapapun. Allah yang hidup yang tahu. Oleh karena dia hidup, maka dia tahu. Sekarang dia membalikkan semua pengetahuanku menjadi hikmat yang benar. Oleh karena itu aku sekarang bisa menentukan sikap hidup. Aku memilih kebenaran dalam Kristus dan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Allah. Apakah dia tidak menghadapi tantangan yang berat? Oh, sungguh berat. Tapi dia katakan, tidak rasa berat. Karena Tuhan menopangku, Tuhan menuntunku, kebenaran itu harus diwujudkan. Aku harus berjuang, menyatakan buah-buah kebenaran. Dan itulah yang terjadi. Jadi hidup baru itu memang perlu diwujudkan, tidak usah disembunyikan. Kalau kita memang orang Kristen, bercakap-cakaplah dengan hikmat. Kalau kita memang orang Kristen, berpikirlah dengan penuh kebaikan dan cinta kasih. Kalau kita memang orang Kristen, bersikap dan berbuatlah seperti yang Yesus ajarkan. Tidak usah takut. Segala kebaikan mungkin ada yang menentang. Tetapi ketika kita dipimpin roh kehidupan Yesus, kita pasti akan merasakan kekuatan baru yang Yesus nyatakan. Selamat hidup baru di dalam kemerdekaan Kristus. Mari kita nyatakan kemerdekaan ini juga dengan mengasihi Indonesia dengan penuh sukacita. Ada banyak tantangan, tetapi kita tetap mengasihi karena ada kemerdekaan, berani untuk hidup baru. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Dalam kelemahan kami datang untuk mencari kekuatan. Di dalam ketidakberdayaan kami datang untuk meminta penopangan tangan Tuhan supaya kami berani hidup baru. Merdeka berarti berani hidup baru. Kami mewujudkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Engkau akan tetap berkarya supaya kami berani hidup baru. Topanglah kami ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa arti hidup?